matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar. Adapun prinsip dari induksi matematika ada 3. Yang pertama itu buktikan bahwa Pn bernilai benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan bahwa Pn bernilai benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, buktikan bahwa Pn itu bernilai benar untuk n sama dengan k tambah 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Oke, baik, kita akan masuk ke contoh soal induksi matematika. Nah, di mana soalnya yaitu buktikan pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan 1/2 dikali n tambah 1 itu bernilai benar. Jadi kita akan membuktikan bahwa pernyataan yang ini itu bernilai benar. Gimana caranya? Nah, kemarin kita udah menjelaskan bahwa ada prinsip dari induksi matematika. Nah, kita gunakan prinsip itu untuk menyelesaikan pernyataan yang ini. Nah, jadi yang pertama itu kita buktikan bahwa Pn ini bernilai benar untuk n sama dengan 1. Nah, gimana? Nah, kita ubah n yang ada di sini menjadi 1. Maka akan didapat 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1. 1 sama dengan 1/2 dikali 2. Maka akan didapat 1 sama dengan 1. Maka Pn untuk n sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah, selanjutnya kita itu akan mengasumsikan bahwa Pn ini bernilai benar untuk n sama dengan k. Nah, jadi kita lihat pernyataan yang ini tadi. Kita lihat, nah kita ubah n ini sama dengan k. Maka didapat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah k sama dengan 1/2 dikali k dikali k tambah 1. Oke, lanjut yang ketiga itu kita membuktikan bahwa Pn bernilai benar untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi kita lihat lagi pernyataan yang ini pada soal. N ini kita ubah menjadi k tambah 1. Maka didapat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah k ditambah k tambah 1 sama dengan 1/2 dikali k tambah 1 dikali k tambah 1 ditambah 1. Maka kita lanjutkan perhitungannya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah k ditambah k tambah 1 sama dengan 1/2 dikali k tambah 1 dikali k tambah 2. K tambah 2 ini didapat dari penjumlahan dari k tambah 1 ditambah 1. Oke, selanjutnya kita lihat bahwasannya ini dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah k ini sama dengan pernyataan yang di atas ini. Nah, dia sama dengan pernyataan yang di atas ini. Maka dapat kita buat atau kita sama dengankan bahwasannya dari pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah k itu dapat kita buat menjadi 1/2 k ditambah 1. Nah, karena dia sama ya guys dengan yang di atas, maka kita dapat buat begitu. Lalu lanjut, di sini ada 1/2 k dikali k tambah 1 ditambah k tambah 1 sama dengan 1/2 dikali k tambah 1 dikali k tambah 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan merubah ruas kiri ini menjadi sama dengan seperti yang ruas kanan. Nah, kita kerjakan seperti biasa. Nanti ini dikalikan ke dalam, maka hasilnya 1/2 k kuadrat ditambah 1/2 k ditambah k tambah 1 sama dengan 1/2 dikali k tambah 1 dikali k tambah 2. Nah, ini kita jumlahkan lagi. Jadi 1/2 k tambah 2
1/2K kuadrat ditambah 3/2K ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali, ini kita mengalihkan pelangi ya teman-teman. Jadi didapat K kuadrat ditambah 2K ditambah K ditambah 2, maka akan didapat 1/2K kuadrat ditambah 3/2K ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Nah, 1/2 ini kita kalikan ke sini, maka nantinya akan didapat 1/2K kuadrat ditambah 3/2K ditambah 1. Nah, dilihat ini udah sama kan, seperti yang di kiri, di kanan dan di kiri ini sudah sama. Maka kita dapat buat jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 4 ditambah K ditambah K tambah 1 sama dengan 1/2 K tambah 1 dikali K tambah 2 itu bernilai benar. Sehingga PN bernilai benar untuk setiap bilangan asli. Setelah kita membahas mengenai induksi matematika, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi sigma. Nah, notasi sigma ini dan induksi matematika ini saling berhubungan, di mana untuk penjabaran dari notasi sigma kita menggunakan induksi matematika. Nah, notasi sigma sendiri digunakan untuk menyatakan penjumlahan dari banyaknya suku sebanyak n dan dimulai dari I indeks. Sifat-sifat notasi sigma. Sifat yang pertama yaitu sigma dari P, di mana nilai H dimulai dari 1 sampai dengan M itu sama dengan P dikali M. Kenapa bisa begitu? Kita masuk saja ke contoh soalnya. Penyelesaiannya yaitu sigma dari 5, di mana H dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, ini ya soalnya ya. Yang dekat ruas kiri kita menggunakan ini. Kemudian di ruas kanan kita menggunakan P dikali M. Nah, nilai P di sini yaitu 5. Nih ya, P. Kemudian di sini nilai M ya. Nilai M-nya yaitu 4. Nah, kalau kita ingin jabarkan sigma dari 5 ini, yaitu nilai 5 ini kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Kemudian di ruas kanannya 5 kali 4 sama dengan 20. Karena di ruas kiri dan kanannya itu sama, maka terbukti sifatnya ya. Kemudian lanjut ke sifat kedua. Nah, ini dia. Sifat kedua itu menyatakan sigma dari P dikali fungsi MH, di mana nilai H dimulai dari 1 sampai M. Itu sama dengan P dikali sigma dari fungsi MH, di mana H sama dengan 1 sampai M. Nah, kenapa bisa begitu? Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu sigma dari 2 dikali H tambah 1, di mana H sama dengan 1 sampai dengan 3. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya begini. Kita ingin menyelesaikan di ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, di ruas kiri ini 2, fungsinya kan 2 kali H tambah 1. Ini nilai satunya konstan ya, sama. Ini kemudian nilai 2-nya juga tetap sama. Nah, yang kita ganti ini adalah yang nilai H-nya ini. Kita mulai dari 1 sampai 3 nilai H-nya. Ini ya, 1, 2, 3. Itu di ruas kiri. Di ruas kanannya kita pakai ini ya. Nah, 2-nya di luar ya. Kemudian yang kita tambahkan adalah fungsi H tambah 1
satunya tetap. Kemudian H dimulai dari 1, 1, 2, 3. Nah, kita selesaikan di ruas kiri. 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian di ruas kanan, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18 di ruas kanan. Kemudian di ruas kiri, 4 tambah 6 tambah 8 itu sama dengan 18. Karena di ruas kiri dan kanan itu sama nilainya, maka terbukti sifat dari sifat keduanya. Selanjutnya kita ke sifat ketiganya. Sifat ketiga menyatakan apa? Sifat ketiga menyatakan jika ada dua fungsi di sini, fungsi H dan fungsi M yang ingin kita jumlahkan. Nah, berarti sigma dari fungsi H ditambah fungsi M, di mana hanya dimulai dari 1 sampai M. Itu sama dengan sigma dari fungsi H ditambah dengan sigma dari fungsi M. Nah, kok bisa? Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini ada soal H tambah 2H, sigma dari H tambah 2H, di mana H dimulai dari 1 sampai 3. Nah, di sini kan ada dua fungsi ya, fungsi H dan fungsi 2H. Nah, perhatikan di sini kita akan menjumlahkan H dengan 2H ini, H tambah 2H ini sebanyak 3 kali. Nah, kita tulis di sini. H1 tambah 2H1. Kemudian H2 tambah 2H2. Kemudian H3 tambah 2H3. Kemudian perhatikan yang sama. Di sini ada H, ada H, ada H. Berarti ini bisa kita jumlahkan sih H-nya ini kan. H1 tambah H2 tambah H3. Kemudian 2H, 2H1, 2H2, 2H3. Sama ini kan, ini juga bisa kita jumlahkan 2H1 tambah 2H2 tambah 2H3. Nah, dari sini lihat dari fungsi H itu kan dijumlahkan sebanyak 3 kali kan. Kemudian di sini dari fungsi 2H itu dijumlahkan sebanyak 3 kali juga. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk sigma kan begini bentuknya. Ini dia. Sigma dari H hanya dimulai dari 1 sampai 3. Jadi hanya ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Kemudian ini fungsi 2H. Kalau dinyatakan dalam bentuk sigmanya yaitu sigma dari 2H, H dari 1 sampai 3. 2H-nya ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi itu dia kenapa rumus ini kedua fungsi jika dijumlahkan itu bisa bentuknya jadi begini. Masing-masing fungsi memiliki sigmanya sendiri. Begitu. Selanjutnya kita selesaikan ini penyelesaiannya. Tadi ini balik ke sifat pertama dan kedua ya. Ini dia konstanta aja, berarti hanya ini 3 dikali 3, kemudian 2 dikali 3. 3 3 9, 2 ke 3 6, 9 tambah 6 sama dengan 15. Teori binomial atau teorema binomial adalah teori yang menjelaskan mengenai pengembangan dari penjumlahan dua variabel. Nah, penjumlahan antar dua variabel ini yang dimaksud adalah A tambah B pangkat N. Yang dimana saat nanti dikembangkan, dia akan menjadi sebuah penjumlahan dari suku-sukunya. Nah, bagaimana sih bentuk umum dari teori binomial ini? Nah, jadi bentuk umumnya itu A tambah B pangkat N sama dengan sigma dari kombinasi K dari N, A dipangkatkan N kurang K, B pangkat K, yang dimana batas bawahnya K sama dengan 0 dan batas atasnya adalah N. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini adalah pangkat dalam binomial dan
A dan B-nya adalah dua suku pada binomial. Kemudian N dan K ini adalah koefisien binomial yang dimana nantinya akan dikerjakan menggunakan rumus kombinasi. Maka dari itu saya pada saat di awal membacanya dengan kombinasi K dari N. Ekspansi binomial merupakan sebuah polinomial dua suku, seperti ini. A tambah B. Jika kita pangkatkan N, maka kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan teorema binomial. Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman dapat simak soal berikut ini. Di sini kita disuruh untuk mengekspansikan binomial berikut ini. 2x tambah y pangkat 3. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, bahwa jika kita ingin mengekspansikan suatu binomial, kita dapat menggunakan rumus teorema binomial, di mana rumusnya itu adalah seperti ini. Di mana sigma dari kombinasi K dari N dikali A pangkat N dikurang K dikali B pangkat K. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu dong yang mana yang N, yang mana K, yang mana A, dan yang mana B. Nah, di sini N ini merupakan pangkat dari binomialnya teman-teman. Di sini pangkatnya berapa? 3. Jadi N sama dengan 3. Dan A ini merupakan ini teman-teman, suku pertamanya, yaitu A sama dengan 2x. Dan B yang ini, yaitu Y. B sama dengan Y. Nah, jika kita substitusikan N, A, dan B ini ke dalam rumus teorema binomial tadi yang ini, maka kita dapatlah bentuknya sebagai berikut teman-teman. Dimana N-nya tadi sama dengan 3 dan K ini indeksnya teman-teman. Di sini kan K dimulai dari 0. Berarti awalnya itu 0, kemudian 1, 2 sampai 3. Sampai batas terakhirnya 3. Nah, ini juga kita substitusikan. Setelah itu kemudian bisa kita jabarkan kombinasi ini teman-teman. Nah, kalau kita jabarkan bentuknya jadi seperti ini. Lalu kita cari hasilnya berapa. Ternyata setelah saya cari, yang ini itu hasilnya 1, yang ini itu hasilnya 3, dan yang ini itu hasilnya 3, yang ini juga hasilnya 1. Ini bisa kita kali ke sini, maka dapat 2x. Yang 3 bisa kita kali ke sini dapat 6x, yang 3 juga kita bisa kali ke sini dapat 6x, dan yang 1 bisa kita kali ke sini dapat y. Maka hasil dari ekspansi binomialnya merupakan 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2y tambah 6x y pangkat 2 tambah y pangkat 3. Seperti ini teman-teman. Sifat koefisien binomial terdiri dari 6. Yang pertama ada sifat dasar. Ketika K sama dengan 0 dan K sama dengan N, maka kombinasi 0 dari N sama dengan 1. Dan kombinasi N dari N sama dengan 1. Yang kedua adalah sifat simetri. Menyatakan bahwa kombinasi K dari N sama dengan kombinasi N dikurang K dari N. Contohnya, misal N sama dengan 6 dan K sama dengan 2. Sifat simetri menyatakan kombinasi K dari N itu sama dengan kombinasi N kurang K dari N. Nah, nilai N sama dengan 6 dan K sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan ini ya. N sama dengan 6, K sama dengan 2. N sama dengan 6, N sama dengan 6 dikurang K sama dengan 2. Ini adalah kombinasi 2 dari 6 sama dengan kombinasi 4 dari 6. Kombinasi 2 dari 6 itu nilainya 10 dan kombinasi 4 dari 6 adalah nilainya 10. Nah, maka sifat simetri ini terbukti. Selanjutnya untuk sifat penjumlahan koefisien binomial. Nah, contohnya misal N sama dengan 5 dan K sama dengan 2. Itu sifatnya menyatakan
kombinasi K dari N sama dengan kombinasi K kurang 1 dari N kurang 1 ditambah kombinasi K dari N kurang 1. Kita substitusikan nilai N sama dengan 5 dan K sama dengan 2 ke samaan ini. Oke, N 5 K 2 itu sama dengan 5 dikurang 1, 2 kurang 1, 5 kurang 1. Jadi di sini kombinasi 2 kurang 1 dari 5 kurang 1 dan kombinasi 2 dari 5 kurang 1. Ini dia. Kombinasi 2 dari 5 itu nilainya 10. Kemudian kombinasi 1 dari 4 itu nilainya 4. Kombinasi 2 dari 4 itu nilainya 6. 4 tambah 6, 10. Maka untuk sifat penjumlahan itu terbukti. Selanjutnya untuk sifat perkalian, contoh untuk N sama dengan 5, M sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Sifat perkalian menyatakan kombinasi K dari N dikali kombinasi M dari K sama dengan kombinasi M dari N dikali kombinasi K kurang M dari N kurang M. Ini nilai N, M, dan K kita substitusikan ke samaan ini. Ini dia setelah disubstitusikan ya. Didapatkan kombinasi 4 dari 5 itu sama dengan 5. Kemudian kombinasi 3 dari 4 itu sama dengan 4. Kombinasi 3 dari 5 itu sama dengan 10. Kombinasi 1 dari 2 itu 2. Di ruas kiri kita ada 5 kali 4 itu sama dengan 20. Di ruas kanan ada 10 kali 2 sama dengan 20. Maka untuk sifat perkalian ini terbukti. Selanjutnya, untuk sifat penjumlahan koefisien binomial. Contohnya untuk N sama dengan 3. Itu sifat penjumlahan koefisien binomial menyatakan sigma dari kombinasi K dari N, di mana K dimulai dari 0 sampai N sama dengan 2 pangkat N. Nah, kalau dalam sigma kita kan ingin menjumlahkan suatu fungsi ya, itu sebanyak N. Di sini untuk N sama dengan 3 berarti kita mulai menjumlahkan itu dari 0 ya, 0, 1, 2, dan 3. Didapat di sini kombinasi 0 dari 3 ditambah kombinasi 1 dari 3 ditambah kombinasi 2 dari 3 dan ditambah kombinasi 3 dari 3. Nilainya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu hasilnya 8. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Maka untuk sifat penjumlahan koefisien binomial itu terbukti. Selanjutnya sifat identitas van der Monde. Contoh, misal M sama dengan 2, N sama dengan 3, dan R sama dengan 2. Identitas van der Monde menyatakan sigma dari kombinasi K dari M dikali kombinasi R kurang K dari N itu sama dengan kombinasi R dari M tambah N, di mana nilai K-nya ini dimulai dari 0 sampai R. Nah, ini ingin kita buktikan di kedua ruas ya, ruas kanan dan ruas kiri. Sigma atau perjumlahannya ini kita mulai dari 0 ya. 0, kemudian 1 sampai 2. Di ruas kanan juga nilai M tambah N itu berarti 2 tambah 3, R-nya itu 2. Kemudian nilai M di sini itu 2, 2, 2. Nilai N di sini itu 3, 3, 3. Nilai K di sini itu K ini ya, indeksnya. Kemudian nilai R-nya itu sama dengan 2. Di sini ada 2, 2, dan 2. Oke, kombinasi 0 dari 2 itu adalah nilainya 1. Kemudian kombinasi ini 2 dari 3 itu adalah nilainya 3. Kemudian kombinasi 1 dari 2 adalah 2. Kombinasi 1 dari 3 didapat dari sini itu adalah 3. Ditambah kombinasi 2 dari 2 adalah 1. Kemudian kombinasi 0 dari 3 didapat dari sini itu adalah 1. Nah, di ruas kanan kita ada kombinasi 2 dari 5 itu nilainya sama dengan 10. Nah, di ruas kiri kita selesaikan, yaitu
3 ditambah 6 tambah 1 itu hasilnya sama dengan 3 tambah 6 itu 9 tambah 1 10 di ruas kiri dan ruas kanan itu 10. Maka untuk sifat identitas Van dan Monde itu karena kedua ruasnya sama terbukti. Koefisien binomial. Sebelum kita membahas mengenai koefisien binomial, kita perlu tahu apa itu koefisien. Nah, koefisien adalah angka atau nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel dalam matematika. Jadi, apa itu koefisien binomial? Koefisien binomial adalah angka yang muncul saat kita mengembangkan bentuk pangkat dari penjumlahan dua bilangan. Nah, angka yang dimaksud itu memiliki salah satu suku. Nah, jika kita ingin mencari salah satu suku dalam binomial, kita menggunakan rumus ini. Nah, pada rumus ini kita hanya difokuskan pada pencarian koefisien binomial saja. Jadi, gimana cara kita menentukan suku dari koefisien? Nah, kita ingat pada pembahasan sebelumnya mengenai sifat simetri, yang dimana kombinasi dari K dari N sama dengan kombinasi K kurang N dari N. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan rumus ini pada penyelesaian untuk mencari suku ke K pada koefisien binomial. Untuk penjelasan lebih lanjut agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita mempunyai contoh soal yang dimana kita menentukan suku ketiga dari X tambah 2Y pangkat 4. Nah, sebelum kita masuk pada soal, kita ketahui dulu untuk menentukan suku pada koefisien binomial itu kita menggunakan rumus ini. Nah, sebelum kita menentukan persamaan dari rumus ini, kita ketahui dulu bahwa N-nya itu berapa, K-nya itu berapa, A-nya itu berapa, dan B-nya itu berapa. Nah, kita ketahui K di sini sama dengan 3. Kenapa K sama dengan 3? Karena K ini menyatakan suku. Karena pada soal ini merupakan suku ketiga, jadi K-nya ini sama dengan 3. Nah, ini N-nya sama dengan 4. Kenapa? Karena N ini menyatakan bentuk pangkat. Pada soal pangkatnya itu 4, berarti N sama dengan 4. Nah, untuk mengetahui A sama B-nya, kita dapat lihat dari persamaan ini, yang dimana X-nya itu sama dengan A dan B-nya itu sama dengan 2Y. Lanjut, yaitu kita substitusikan rumus ini ke dalam persamaan. Nah, kita udah tahu N-nya itu 4, terus K-nya itu 3. 3 kurang 1 berapa? 2. Lalu A-nya itu X, 4 dikurang 3 dikurang 1, B-nya 2Y. Nah, kita dapatlah hasil 2 dari 4 X kuadrat, 2Y kuadrat. Nah, untuk mengetahui hasil dari 2 dari 4 ini, kita bisa menggunakan rumus kombinasi, yang dimana untuk menentukan kombinasi kita menggunakan rumus N CK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial K faktorial. Nah, jadi kita masukkan 2 dari 4-nya ke dalam kombinasi ini yang teman-teman tahu sebelumnya, dapatlah hasilnya 6x kuadrat. Nah, setelah itu 2y kuadrat sama dengan 4y kuadrat, karena 2 kali 2 berarti 4y kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan 6 sama 4-nya, 6 dikali 4, 24. Jadi 24x kuadrat y kuadrat, sehingga didapatkan koefisien pada suku ketiga adalah 24.